Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, Ibu-ibu dan Bapak-ibu guru semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang AKM. Apakah itu AKM? Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang mungkin bisa kita pahami bersama. Apakah itu AKM? Ya. Kita mulai dari atasnya. Ya, apakah AKM itu gitu? Nah, kita simak beberapa penjelasan kita kali ini. Kita mulai dari yang tingkat SD karena kita di jenjang SD. Jadi AKM di SD ini nanti akan kita laksanakan pada bulan Agustus ya rencananya. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu apa itu AKM itu. Nah, untuk memahaminya kita mulai dari sini. Apabila kita belum mengetahui gitu, maka kita mulai dari sini. Guru belajar AKM, kita belajar dulu. Nah, kita lewat dari SIM PKB. Nah, sini SIM PKB kita masukkan email kita yang ada SIM PKB, alamat surelnya apa, kita klik dan kita klik juga sandi kita. Kita masuk. Nah, di situ nanti kita akan dijelaskan tentang AKM itu. Nah, di AKM ini tujuannya apa sih AKM itu? Jadi AKM ini menjawab berbagai persoalan guru dalam kompetensi minimum. Di antaranya di situ yang pertama adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, yang kedua guru kita gitu belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, yang ketiga guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional itu. Bagaimana, apakah pentingnya asesmen nasional ini? Pentingnya asesmen nasional ini ada 3, yaitu untuk kecakapan hidup di abad 21 sekarang ini, yaitu yang pertama kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, yang ketiga adalah kecakapan hidup untuk belajar berkontribusi pada masyarakat. Nah, dari kecakapan itu kita peroleh karakter pelajar Pancasila di situ, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dari asesmen nasional ini kita memperoleh kompetensi yang ingin kita capai, yaitu kompetensi abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Sehingga hasilnya adalah ini AKM ini survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, apakah manfaatnya? Manfaatnya adalah potret kualitas pembelajaran, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran, dan dasar penyusunan program belajar. Bagaimanakah asesmen nasional ini? Asesmen nasional itu terdiri dari 3 itu tadi. Dengan kemampuannya adalah kemampuan literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan numerasinya dari memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Bagaimana bentuk asesmen nasional nanti, AKM nanti? Ada 5 soal yang bisa dilakukan, yaitu pilihan ganda, terus pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan isian singkat. Sedangkan untuk jumlah soalnya, untuk tingkat SD itu 30 butir soal untuk mengukur kemampuan literasi, 30 butir soal untuk numerasi. Sedangkan untuk kelas SMP itu kelas 8 dan kelas 11 itu ada 36 butir literasi dan 36 butir numerasi. Bagaimana kriteria peserta asesmen nasional nanti? Yaitu semua satuan pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Dan itu nanti tidak semua murid ya, jadi hanya sampel saja. Diambil kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes membaca, literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan jadwalnya itu seperti di situ, tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, terus hari kedua numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jadi ada 2 hari ya, hari pertama dan kedua. Pertama itu literasi, yang hari kedua adalah numerasi. Begitu juga untuk tingkat SMP dan
SMA. Apakah perbandingannya AN dan UN gitu. Nah, di situ di tabel itu disebutkan. Nah, kalau SD, SMP, SMA, nah ini perbedaannya seperti ini, bisa kita lihat di sini. Nah, kalau intinya kalau asesmen nasional itu tidak menilai individunya. Kalau ujian nasional itu menilai individunya. Nah, ini adalah bentuk perbedaannya. Ya, dapat dilihat seperti itu. Selanjutnya adalah hasil AKM. Untuk apakah hasil AKM itu? Yang di sini untuk intervensi khusus, yaitu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi. Terus yang kedua, dasarnya murid mampu menemukan dan mengambil informasi. Yang cakap adalah murid mampu membuat interpretasi. Yang murid mahir adalah murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi. Terus yang selanjutnya, untuk yang numerasi, nah itu. Numerasi juga ada empat golongan siswa gitu kan, seperti halnya literasi tadi, perlu intervensi khusus, dasar, cakap ataupun mahir. Ya, itu adalah sekilas tentang AKM. Semoga pengimbasan yang sebentar ini bisa bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin sudah jelas? Sudah jelas. Oh ya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu yang diluangkan untuk pengimbasan ini. Semoga untuk asesmen nasional di bulan Agustus atau mungkin September nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.